Yang mulia Bapak Uskup, selamat datang di Paroki Santo Yosef Bajawa. Kami bersama umat beriman di paroki ini sangat merasa bahagia untuk kunjungan dan peristiwa berrahmat hari ini. Dan pada kesempatan ini pula, sebagai pastor paroki Santo Yosef Bajawa, kami menyerahkan kembali kuasa kegembalaan atas umat beriman di paroki ini kepada Bapak Uskup sebagai pemiliknya. Terima kasih. Terima kasih pada Remy yang telah dengan setia melayani dan bekerja bersama umat di paroki Santo Yosef Bajawa ini demi kemuliaan nama Allah, pengurusan umatnya, dan pembangunan iman gereja. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menganugerahkan bagimu dan semua umat di paroki karunia-karunia-Nya sebagai perisai hidup kita untuk terus melayani dengan segala karisma yang kita miliki dan tetap mengabdi pada satu roh menuju Gereja Keuskupan Agung Ende yang bersemangat Communio et Missio.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian kepada sakramen Maha Kudus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terluka dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kami cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku kami yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita semua diajak berdiri. Para imam, para diakon, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada kesempatan yang amat berrahmat ini, marilah kita bersama-sama berdoa bagi Bapak Uskup Agung kita. Pandanglah dengan penuh belas kasih, ya Allah pelindung kami,
dan tiliklah wajah hamba yang kau urapi ini. Semoga Tuhan mengirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus dan mendukungmu dari Sion. Semoga Tuhan menjauhkanmu dari segala kejahatan dan tidak mencelakakanmu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan beserta kita. Marilah berdoa. Ya Allah, pemimpin dan gembala segala umat beriman, melalui putramu, Engkau telah menghimpun kami menjadi satu kawanan dari gerejamu yang kudus. Panahlah umatmu ini, curahailah kami roh cinta dan kekuatan, agar sanggup mengemban tugas panggilan yang Kau percayakan kepada kami. Semoga oleh tuntunanmu kami sanggup mengasihi Engkau, Gembala Agung kami, dan menjadi saksi kebaikan-Mu di tengah umat, sehingga kelak dapat menikmati sukacita dan kebahagiaan yang Kau sediakan bagi orang yang setia kepadamu. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, rekan-rekan imam, para diakon, Bapak Ibu umat yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore untuk kita semua. Judul dari renungan saya sore hari ini adalah kualitas kemuritan. Untuk menemukan dan mendapati kualitas kemuritan, kita dituntun oleh satu pertanyaan dari teks bacaan Injil tadi, yakni mengapa Yesus memilih para penjala ikan menjadi murid-muridnya. Sama saudara dan saudari yang terkasih, jika kita mencermati lebih mendalam mengenai identitas para murid Yesus, kebanyakan dari mereka adalah para nelayan, di mana pekerjaan sehari mereka tak lain adalah melaut. Dari aspek sosiologis, latar belakang ini adalah salah satu profesi yang menjanjikan. Mereka yang menjadi nelayan, setidaknya untuk konteks Yesus, umumnya memiliki jaringan yang luas. Setiap hari mereka berkenalan dengan banyak orang dengan identitas
intensitas interaksi yang melebar, para nelayan umumnya mempunyai link yang luas. Data-data historis memang tidak terlalu memperlihatkan alasan-alasan detail mengapa Yesus lebih memilih para penjala ikan ketimbang yang lain. Kitab suci hanya menyajikan informasi seadanya tentang keterpanggilan para murid. Selebihnya, Yesus sendiri yang memahami dengan baik kenapa para penjala ikan ini dipanggil. Dari permenungan saya menemukan sekurang-kurangnya ada 5 alasan mengapa para penjala ikan direkrut Yesus menjadi murid-muridnya. Alasan pertama, Yesus memilih para penjala ikan menjadi murid-muridnya karena kekuatan jaringan relasi. Kita tahu, para nelayan umumnya berinteraksi dengan banyak orang. Ketika seorang nelayan menurunkan hasil tangkapan dari geladak kapal atau perahu, mereka biasanya langsung diserobot para penada, distributor, dan masyarakat umum. Kedatangan mereka setelah semalam melaut menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Untuk itu, ketika para nelayan selesai melaut, mereka langsung dihadapkan dengan begitu banyak orang. Mereka yang menyerbu, baik di tepi pantai atau di tempat jualan, datang dari berbagai wilayah. Bisa saja yang datang adalah masyarakat sekitar pantai, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka yang berasal dari daerah pegunungan yang juga doyan dengan ikan. Untuk itu dalam waktu sehari, para nelayan bisa berjumpa dengan begitu banyak orang dari beragam latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan bahasa. Pada tahap ini, para nelayan memiliki kekuatan jaringan yang sangat luas. Mereka dengan demikian sangat memahami karakter seorang pembeli ikan, memahami bahasa, dan sangat pandai memengaruhi seseorang. Kekuatan ini boleh jadi adalah salah satu alasan kenapa Yesus merekrut mereka. Alasan kedua, Yesus memilih para penjala ikan menjadi muridnya karena kekuatan kerja sama tim atau teamwork. Para nelayan biasanya melaut dalam kelompok tertentu. Jarang kita menemukan orang melaut seorang diri. Jika ada yang melaut seorang diri, dia tak lain sedang menghidupi hobinya. Katakanlah ia berlayar hanya untuk senang-senang, biar bisa memancing ikan. Untuk suatu proyek tangkapan ikan dengan jumlah yang besar, para nelayan akan membentuk sebuah kelompok. Mereka akan berlayar dengan satu tim yang solid. Kekuatan ini mengarah pada keberhasilan visi misi, yakni tangkapan dengan jumlah yang banyak. Kerjasama tim antar nelayan membentuk sebuah kekuatan besar dalam meraih kesuksesan. Katakanlah sebelum berlayar, para nelayan akan membuat sebuah kesepakatan bersama. Mereka membagi peran dan tugas. Ada yang bertugas melempar jala atau pukat, mengontrol navigasi kapal atau perahu, dan ada pula yang bertugas menarik jala. Semua yang ikut melaut ikut kebagian peran. Kekuatan elemen kerja tim ini kemudian direkrut Yesus dalam proyek misi ke depan. Mulai hari ini kalian akan menjadi penjala manusia. Dalam hal ini Yesus jeli melihat kemampuan timnya. Ajakan Yesus tentu beralasan. Orang-orang yang ia rekrut adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman dan pandai konteks menjala ikan. Untuk itu Yesus memberi mereka tantangan baru. Bagaimana jika kalian berganti peran menjadi penjala manusia? Alasan ketiga, Yesus memilih para penjala ikan menjadi muridnya karena keberanian. Para nelayan adalah orang-orang yang tergolong berani. Musuh mereka ketika melaut tentunya beragam. Musuh bisa hadir dalam rupa gelombang laut yang mencekam, badai dan hujan. Unsur-unsur teknis berkaitan dengan perlengkapan proses jala, makhluk laut yang berbahaya, serta hasil tangkapan itu sendiri. Untuk itu mereka bertaruh nyawa di laut lepas. Pekerjaan ini sangat menantang dan nelayan berani melakukannya. Karakter keberanian ini dimasukkan dalam bahan uji kemuridan Yesus. Yesus benar-benar jeli menilai, membuat kalkulasi, lalu merekrut orang. Keberanian para pelaut adalah sebuah karakter bawaan yang perlu dihidupi seorang pengikut Yesus.
ia perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Pada tahap ini kita bisa memahami kenapa Yesus mengeluarkan pernyataan, "Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala," ketika hendak mengutus para murid. Yesus tahu bahwa para pelaut adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan tantangan. Untuk itu, Yesus memberi mereka tantangan baru, memukat manusia. Alasan keempat, Yesus memilih para penjala ikan karena memiliki elemen penawaran atau bargaining power. Salah satu aspek yang dimasukkan dalam list kemuridan Yesus adalah bagaimana mempengaruhi orang. Jika kita bertolak ke belakang, melihat latar belakang kehidupan para pelaut, biasanya para nelayan atau pelaut memiliki kekuatan dalam mempengaruhi para pembeli. Cara mereka menjerat pembeli ikan biasanya menarik dan umumnya berhasil. Faktanya memang kelihatan ketika terjun ke pasar ikan, para penjual ikan biasanya fasih membuat penawaran, berbagi iklan terkait kualitas ikan, harga, dan ukuran selalu membuat para pembeli takluk. Alasan kelima, Yesus memilih para penjala ikan karena mereka tahu manajemen waktu, kebutuhan diri, dan ekonomi. Seorang pelaut biasanya mempunyai rencana yang matang sebelum melaut. Rencana ini dikelola dengan baik agar misi melaut tak sia-sia. Untuk itu, sebelum melaut, para nelayan benar-benar mampu membaca situasi, arah angin, tanda-tanda alam, mengkalkulasi persediaan kebutuhan selama melaut, mengatur waktu dengan baik, kapan melaut dan kapan pulang ke darat, serta mengatur hasil tangkapan. Semuanya dikelola dan dicermati dengan baik dalam kamus para nelayan. Kekuatan-kekuatan ini, manajemen waktu, kebutuhan diri, dan ekonomi, dilihat Yesus sebagai lengan kekar seorang pengikut. Yesus mendalami elemen penting ini meski ia seorang tukang kayu dari pegunungan. Untuk itu dia berupaya untuk mencari dan merekrut orang-orang demikian untuk sebuah karya misi yang lebih besar, yakni menjala manusia. Semua usaha Yesus tentunya tak terlepas dari upaya proyek bersama, yakni antara misi Allah Bapa dan keterlibatan manusia. Yesus tak ingin karya misinya diperjuangkan secara personal tanpa keterlibatan manusia. Yesus tahu ada orang-orang tertentu yang memiliki bakat, kemampuan, keterampilan, dan talenta yang bisa membantu dirinya dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Yesus tahu manusia juga perlu ikut terlibat dalam proyek rencana keselamatan Allah. Pada titik ini kita boleh mengatakan bahwa sepanjang sejarah Allah selalu melibatkan manusia dalam karya misinya. Allah melalui putranya Yesus Kristus selalu ingin bekerja sama dengan manusia. Misi penyelamatan demikian adalah misi bersama dan upaya dari Allah sendiri dan manusia menanggapinya. Karya penyelamatan dengan demikian bersifat relasional. Hal inilah yang mungkin kita bisa dalami, cermati, dan merefleksikan dari kisah panggilan murid yang diperlihatkan oleh kisah Injil hari ini. Maka apa yang perlu dipelajari? Untuk konteks kita, umat Katolik, kekuatan-kekuatan yang dimiliki para nelayan bisa menjadi kekuatan yang bisa dihidupi zaman sekarang. Kelima kekuatan itu, jaringan sosial, kerjasama, keberanian, memengaruhi, dan manajemen harus dihidupi oleh seorang pengikut Kristus. Hal yang sama juga seharusnya dihidupi oleh para gembala umat. Seorang pelayan umat ketika terjun ke wilayah manapun, setidaknya ia harus berani, mampu bekerja dalam tim, memiliki jaringan yang luas, terbuka dalam berelasi, dan mampu memanajemen apa saja. Semoga rahmat tabisan dan juga karya Roh Kudus senantiasa menguatkan kita semua untuk menjalani panggilan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua masing-masing. Doa kepada Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus.
O Perawan Maria, Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami, ya Santa Perawan tak menoda, Bunda Sakramen Maha Kudus. Mari kita mendaraskan litani orang hati kudus Yesus. Kita semua diajak untuk berlutut. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penembus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang mulia tak terbatas, hati Yesus Bait Kudus Allah, hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus lubuk penuh keutamaan, hati Yesus amat patut dipuji-puji, hati Yesus Raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus yang ditimpa penghinaan, hati Yesus yang taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus kurban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan semua orang kudus,
Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yesus yang lembut dan rendah hati. Mari kita hening sejenak sembari menyampaikan doa-doa wujud-wujud pribadi kita di hadapan sakramen Maha Kudus. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengendara kami. Amin.
Terpujilah namanya yang kudus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kami. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, peran Maria yang amat suci. Terpujilah yang tergandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, kini marilah kita mengikuti upacara pemberkatan sejumlah peralatan misa dan busana liturgis dengan penuh hikmat dan perhatian. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa. Pandanglah ya Bapa,
anak-anakmu yang dengan hati gembira meletakkan piala dan petena ini di atas altar. Semoga alat-alat ini yang ditetapkan sesuai dengan kehendak umat-Mu untuk merayakan korban perjanjian baru disucikan oleh berkat-Mu. Semoga kami yang melangsungkan korban suci dikuatkan oleh sakramen-sakramen selama hidup di dunia, diresapi oleh Roh Kudus sehingga sekali kelak menikmati perjamuan dalam kerajaan surga bersama dengan para kudus. Kepadamu pujian dan hormat sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa supaya Allah dan Tuhan kita menguduskan kalix ini yang dibentuk dengan penuh hormat dan pengabdian untuk digunakan dalam pelayanan. Tuhan sudilah agar Tuhan sudi memenuhinya dengan kemuliaan-kemuliaannya. Seperti Engkau telah memenuhi kalix yang kudus dan Melkisedek hamba-Mu, semoga Engkau menguduskan karya seni logam ini agar layak untuk altar-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah kami, sudilah menyucikan dan menguduskan kalix-kalix ini oleh pengurapan dan berkat kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang bersama Dikau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon curahkanlah ke tangan-tangan kami kekuatan berkat-Mu, supaya oleh pemberkatan bejana dan petena-petena ini dikuduskan dan dijadikan makam baru tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, oleh rahmat Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Murah, kekuatan-Mu tak terlukiskan, rahasia penyelamatan-Mu dirayakan dengan cara mengagumkan. Kami mohon semoga kain-kain korporale ini dikuduskan oleh berkat rahmat-Mu, agar di atasnya dikuduskan roti dan anggur, menjadi tubuh darah Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan meraja bersama Dikau sepanjang segala masa. Amin.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi damai bagimu bersama roh. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sudilah memberkati pala-pala ini untuk menutupi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan meraja bersama Dikau sepanjang segala masa. Amin. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu. Marilah berdoa. Tuhan kabulkanlah doa kami dan sudilah memberkati kain-kain ini yang disiapkan untuk dipakai pada kaliks-kaliks suci dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Tuhan sertamu. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyuruh supaya Musa hambamu membuat pakaian imam agar mereka memenuhi pelayanan dengan pakaian itu di hadapanmu demi kehormatan dan kemuliaan namamu. Hadirlah di tengah kami dan sudilah memberkati pakaian-pakaian imam ini, agar melalui pelayanan yang kami lakukan dengan rendah hati, Engkau mencurahkan rahmat dan berkat melimpah. Semoga pakaian ini tetap layak dan terberkati untuk upacara-upacara ilahi dan rahasia-rahasia kudus. Dan semoga para imam yang mengenakan pakaian kudus ini tetap Engkau lindungi dan Kau jaga terhadap segala pencobaan dan godaan-godaan roh jahat. Berilah supaya mereka tetap melayani rahasia-rahasiamu dengan pantas dan moga-moga berkanjang dalam pelayanan mereka umatmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kami
informasikan setelah ini kita akan diundang semua untuk menikmati snack di Aula John Tom. Bapak Ibu umat sekalian, para keluarga Imam Baru, para suster, kami undang bersama untuk menikmati snack di Aula John Tom. Dan informasi setelah kita nikmati snack, kami informasikan setelah ini kita akan lanjutkan dengan geladi bersih. Untuk itu kami minta perhatian keluarga besar, kemudian para petugas liturgi, pembawa salib, kemudian semua petugas-petugas termasuk kor dan lektor juga komentator, kita semua hadir untuk mengikuti kegiatan geladi bersih nanti setelah snack. Demikian informasi. Mari silakan Bapak Mama kita menuju Aula John Tom untuk kita nikmati snack bersama. Kami juga mengundang para imam, para diakon untuk mari bersama-sama kita bergabung di